Halo teman-teman, masih di awal tahun, bahkan Januari juga belum berakhir ya, tetapi Samsung rupanya udah mulai rajin pemanasan. Sebelum rilis line up flagship mahalnya S23 series, ternyata mereka memanjakan dulu nih market di segmen entry, alias segmen gadget dengan harga murah ya. Setelah kemarin merilis smartphone 5G termurah mereka ya, Samsung Galaxy A14 5G yang udah kita review juga kemarin. Samsung lanjut lagi merilis tablet Samsung murah di tahun 2023 ini, dan ini unik teman-teman karena sebenarnya ini bukan tablet yang benar-benar baru. Juni 2021 mereka sempat ngerilis ya Samsung Galaxy Tab A7 Lite versi LTE, dan sekarang mereka merilis Samsung Galaxy A7 Lite versi Wi-Fi yang harganya lebih murah, bahkan jadi Samsung Galaxy Tab termurah di tahun 2023 ini. Nah, kita mau langsung aja ya lihat seperti apa tabletnya dan apa penyegaran di versi Wi-Fi-nya ini. Nah, boxnya kayak gini teman-teman. Kalau kita lihat dari boxnya, cukup menjanjikan ya. Boxnya terlihat cakep dan solid, dan ini gua dapetin di harga Rp1.899.000. Lebih murah sekitar 300.000 ya dibandingin dengan varian LTE-nya. Dan yang kita unboxing ini varian 3GB RAM dan 32GB storage yang sekaligus jadi satu-satunya varian yang bisa kita beli. Oke, jadi langsung aja ya kita buka plastik dan segel-segelnya. Nah, satu hal yang cukup menarik memang gimana Samsung mempackage tablet 1,8 jutaan ini teman-teman, yang secara packaging terasa cukup mewah ya dibandingkan dengan tablet lain di harga yang sama. Bahkan ini ada soft covernya juga, nggak sekedar pakai plastik lah ya seperti di tablet-tablet kelas entry pada umumnya. Nah, di harga ini ternyata isinya juga cukup komplit ya. Selain tabletnya, kita juga dapat stiker IMEI, dapat buku panduan singkat, ada SIM tray ejector, dan meskipun emang nggak ada slot SIM cardnya ya, tetapi tablet ini support micro SD, jadi kita dikasih ejector juga kayak gini, atau sebut aja micro SD ejector lah. Terus kita dapat juga kabel charger USB Type-C dan dapat kepala charger yang sekarang ini udah mulai langka ya disertakan. Nah, sekarang kita langsung aja teman-teman ya lihat tabletnya, dan secara tampilan gitu ya, ternyata ini nggak beda sama sekali dengan versi LTE-nya yang dirilis 2021 lalu teman-teman. Dia pakai back cover metal dengan warna grey dan finishing matte, yang meskipun desain ini dari 2021 ya, jadi cukup tua, tetapi masih terlihat tetap modern buat di tahun 2023 ini. Tetapi ini nggak sepenuhnya metal teman-teman. Di bagian atas dan bawah ini ada sedikit bagian yang berbahan plastik ya untuk area tangkapan sinyal. Dan di belakang ini ada satu kamera 8 megapiksel yang udah autofocus. Tablet ini terbilang tipis memang, dengan kapasitas baterai yang cukup ya untuk ukuran tablet di 5100 mAh. Nah, di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang terasa solid dan taktil ya. Terus ada lubang mic juga yang sebenarnya memang wajar diposisikan di sini, karena untuk tablet nih biasanya di bagian samping ini ya itu akan jadi bagian atas kalau dalam posisi landscape. Terus di sebelah kiri ini ada micro SD tray yang kalau kita buka memang udah terlihat banget ya, di sini udah nggak ada lagi slot untuk SIM cardnya teman-teman, dan kita cuma bisa masukin micro SD aja di sini untuk ekspansi storage sampai maksimalnya 1 TB. Di bagian atas ini cuma ada lubang speaker aja, dan di bagian bawah ini komplit ya, ada headphone jack 3,5 mm, terus ada port USB Type-C, ada lubang mic dan lubang speaker lagi. Jadi udah stereo ya untuk speakernya. Cuman memang nih untuk port Type-C-nya ini posisinya di bawah banget teman-teman. Kalau kita lihat dia kayak nggak balance gitu ya di tengah, bahkan sampai terlihat hampir rata sama body cover belakangnya. Ya, secara estetik mungkin terlihat rada kurang simetris, tetapi ya nggak masalah sih. Dan langsung aja ya kita nyalakan sekarang. Seperti biasa, casnya Samsung dia powered by Android dan secured by Knox. Dan di sini dia udah support ya Wi-Fi 2,4 GHz atau juga 5 GHz. Terus untuk login, karena dia ini nggak dilengkapi dengan biometrik sensor apapun ya, jadi opsinya ya terbatas, cuma ada face recognition aja pakai kamera, dan opsi standar lain ya kayak pattern, pin, dan password. Nah, yang menarik teman-teman, setelah selesai setup, kita langsung disuguhi sama update baru One UI 5 yang berbasis Android 13. Dan ternyata, karena penasaran ya, waktu gua cek nih, OS bawaan pabriknya itu masih pakai One UI 4.1 yang berbasis Android 12. Jadi meskipun
baru aja dirilis ya di Januari ini, tetapi OS terbarunya ternyata nggak langsung disertakan dari pabrik, tetapi harus kita update dulu secara mandiri. Nah, jadi kayak gini teman-teman, tampilan Galaxy Tab A7 Lite versi Wi-Fi ya setelah kita setup dan update ke OS yang paling baru. Dari sisi tampilan sih, layar TFT LCD 8,7 inch yang resolusinya WXGA Plus ya. Ini udah cukup enak dilihat di mata ya. Terus untuk kontras warnanya juga udah cukup baik dan udah tajam lah untuk ukuran tablet di kelas entry. Dan bezelnya ini untuk tablet kelas entry terlihat tipis teman-teman. Jadi memberikan tampilan yang cukup cantik ya di bagian depan. Dan gak cuma itu, dengan berat 366 gram dan ukuran layarnya yang sekecil ini ya, 8,7 inch, apalagi tebelnya juga cuman 8 mm ya. Tablet ini masih cukup nyaman dipegang pakai satu tangan. Masih ringan lah kalau misalkan kita pakai buat baca-baca misalnya. Tetapi yang terasa agak kurang dari tablet ini adalah performanya teman-teman. Sebenarnya untuk navigasi sih terasa mulus ya, tetapi seperti yang terlihat kalau untuk scroll memang terlihat nggak terlalu mulus. Ada lag yang muncul ya, dan memang harus dipahami karena ini merupakan tablet termurah dari Samsung untuk saat ini. Secara spesifikasi sih meskipun nggak dideklar ya secara terbuka oleh Samsung di halaman officialnya, tetapi sepertinya masih menggunakan chipset yang sama kayak di versi LTE-nya, yaitu MediaTek Helio P22T. Chipset yang sebenarnya bukan chipset baru teman-teman. Dia pertama kali diperkenalkan di tahun 2018 ya, dan memang ditujukan untuk tablet kelas entry seperti Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi ini. Dan untuk storage 32 GB yang dimiliki yang available ya, waktu kita cek nih ternyata sekitar 17,9 GB, karena yang 14 GB ini kepake buat sistem. Dan RAM yang available dari 3 GB ini ada 1 GB ya, tetapi di sini bisa kita clean. Dan ada RAM plus yang diambil ya dari storage untuk nge-backup RAM utama. Besarnya bisa diatur dari 2 GB atau 4 GB. Tetapi teman-teman harus ingat ya, kalau storage internal dari tablet ini nggak terlalu besar. Jadi 2 GB menurut gue udah cukup lah. Hasil benchmark Antutunya ini nggak terlalu membanggakan teman-teman, karena dia dapat di angka 116 ribuan aja. Tetapi untungnya specs yang cukup pas-pasan ini dibayar Samsung dengan platform yang sangat powerful ya, karena One UI 5 itu memberikan fitur dan fungsi yang sangat keren dan sangat produktif juga ya ke tablet yang harganya cuman 1,8 jutaan ini. Kita bisa buka banyak window sekaligus, baik itu side by side atau juga beberapa floating window ya, dan rasanya tablet murah ini sangat enak dipakai buat kerja multi window, multitaskingnya enak, navigasinya juga intuitif ya, dan mungkin ini yang nggak dimiliki oleh tablet murah dari banyak brand lainnya. Dan nggak cuman itu, speaker stereonya pun terdengar enak ya untuk tablet di kelas ini. Meskipun untuk kamera, khususnya di kamera depan ya, itu terbilang pas-pasan banget karena sensornya ini cuman 2 megapiksel aja. Nah, kalau bisa gua simpulkan ya, di impresi awal ini, keputusan Samsung merilis lagi Samsung Galaxy Tab A7 Lite dengan varian Wi-Fi ini mungkin jadi keputusan yang bijak teman-teman untuk menggaet pembeli yang memang butuh tablet di kelas entry dengan koneksi Wi-Fi aja ya, karena mereka bisa menghemat sampai 300 ribuan dibandingkan dengan beli versi LTE-nya. Dan adanya opsi memang selalu jadi kemenangan ya buat konsumen yang bisa lebih bebas memilih. Tetapi harus diakui, tidak adanya peremajaan specs ya membuat performa tablet ini terasa pas-pasan di tahun 2023 ini. Memang untuk aktivitas harian ya ini udah cukup enak teman-teman. Buka aplikasi bahkan multitasking bisa di-handle dengan sangat baik untuk ukuran tablet di kelas entry. Tetapi untuk scroll ini masih terasa cukup berat ya di tablet ini. Kamera depan juga terasa pas-pasan, tetapi memang ada satu kelebihan ya yang agak sulit kita dapetin di tablet kelas entry lainnya, yaitu fitur dan experience One UI 5. Jujur aja teman-teman, platform ini bikin tablet di harga 1,8 jutaan ini berasa naik kelas, karena dia bisa melakukan banyak banget hal ya, mulai dari multi window dan yang lainnya dengan navigasi yang juga sangat intuitif. Mungkin platform adalah salah satu keunggulan terbesar dari tablet ini. Oh ya, sama desain. Karena meskipun pertama kali dirilis di tahun 2021 nih, desainnya masih terasa atau terlihat premium ya, dan sangat relevan di tahun 2023 ini. Build quality-nya pun ini terasa solid dan bikin tablet ini juga
berasa lebih mahal dari harganya ini. Jadi itu dulu yang bisa gue share di video ini. Review lebih dalam lagi bakal gue bagiin ya di video selanjutnya setelah pakai tablet ini untuk beberapa waktu ke depan. Dan kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe teman-teman, biar gue lebih semangat lagi ya untuk bikin video review kayak gini. Terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah diluangkan ya untuk nonton, untuk pertanyaan atau pendapat. Silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Gue Febian pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.